Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas mengenai pembagian laba pada badan usaha persekutuan. Yuk gak usah lama-lama, langsung ke pembahasannya. 6 cara pembagian laba rugi. Pertama, dibagi sama. Kedua, dibagi dengan menggunakan rasio tertentu. Ketiga, dibagi dengan menggunakan rasio modal, modal awal, akhir, dan rata-rata. Keempat, laba dibagi dengan cara memperhitungkan bunga modal atas sekutu, sisanya dibagi tergantung kesepakatan. Kelima, laba dibagi dengan cara memperhitungkan lebih dahulu gaji atau bonus untuk sekutu, sisanya dibagi tergantung kesepakatan. Keenam, laba dibagi dengan cara memperhitungkan lebih dahulu bunga modal dan gaji atau bonus untuk sekutu, sisanya dibagi tergantung kesepakatan. Jadi itu adalah 6 cara pembagian laba pada badan usaha persekutuan. Untuk lebih gampangnya, aku bakal kasih contoh soalnya ya. Persekutuan Diamond selama tahun 2020 memperoleh laba sebesar 48 juta. Perkiraan selama tahun 2020 menunjukkan saldo sebagai berikut. Yang pertama, modal Tuan Mardi. Pada tanggal 1 bulan 1 2020 menyetor sebesar 40 juta, kemudian ditambah modal lagi pada tanggal 1 bulan 4 2020 sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan untuk modal Tuan Dika menyetor pada tanggal 1 bulan 1 2020 sebesar 60 juta, kemudian ada pengurangan modal di tanggal 1 bulan 3 2020 sebesar 10 juta. Kemudian menambah modal lagi pada tanggal 1 bulan 11 2020 sebesar 15 juta. Penyelesaian menggunakan cara pertama, laba dibagi sama di antara sekutu. Laba di tahun 2020 sebesar 48 juta, kemudian laba dibagi sama antara Tuan Mardi dan Tuan Dika seperti 48 juta dibagi 2 sama-sama mendapatkan 24 juta. Yang hasilnya yaitu 48 juta, kalau dikurang hasilnya 0, jadi sama rata. Menggunakan cara yang kedua, dibagi atas dasar rasio tertentu. Misalnya laba atau rugi dibagi dengan rasio. Misalnya Tuan Mardi dibanding Tuan Dika dengan rasio 2 dibanding 4. Laba di tahun 2020 sebesar 48 juta, maka laba dibagi untuk Tuan Mardi 2/6 dikali 48 juta yang hasilnya 16 juta. Kemudian Tuan Dika 4/6 dikali 48 juta hasilnya 32 juta. Maka kalau laba di tahun 2020 dikurang dengan laba dibagi untuk hasilnya 0. Menggunakan cara yang ketiga, dibagi atas dasar rasio modal. Yang A, modal awal. Modal awal Tuan Mardi sebesar 40 juta rupiah dan modal awal Tuan Dika sebesar 60 juta rupiah. Maka jumlahnya 100 juta rupiah. Untuk laba dibagi ini, maka modal awal dibagi jumlah total modal keseluruhan dikali laba tahun 2020, maka jadinya untuk Tuan Mardi 40 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah dikali 48 juta rupiah hasilnya 19.200.000 rupiah. Untuk Tuan Dika 60 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah dikali 48 juta rupiah sama dengan 28.800.000 rupiah. Jika dijumlah hasilnya 48 juta rupiah. Nah, tinggal dikurang laba tahun 2020 48 juta rupiah dikurang jumlah laba dibagi untuk 48 juta rupiah hasilnya sama dengan 0. Lalu yang B, modal akhir. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah tambahan modal dikurang penarikan modal. Maka untuk modal akhir Tuan Mardi 40 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah hasilnya 60 juta rupiah. Untuk modal akhir Tuan Dika 60 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah dikurang 10 juta hasilnya 65 juta rupiah. Maka jumlah modal akhir keseluruhan yaitu 125 juta rupiah. Nah, untuk laba dibagi ini masing-masing itu caranya modal akhir dibagi modal akhir keseluruhan dikali laba tahun 2020. Maka untuk Tuan Mardi 60 juta rupiah dibagi 125 juta rupiah dikali 48 juta sama dengan 23 juta rupiah 40.000 rupiah. Sedangkan untuk Tuan Dika yaitu 65 juta rupiah dibagi 125 juta rupiah dikali 48 juta rupiah sama dengan 24.960.000 rupiah. Nah, kalau dijumlahin hasilnya 48 juta rupiah. Jadinya laba tahun 2020 dikurang total laba dibagi untuknya sama dengan hasilnya 0. Yang C, modal rata-rata. Nah, ini modal rata-rata Tuan Mardi. Jadi caranya itu kita tinggal lihat saldo modalnya sama lama per bulannya. Nah, untuk akhirnya itu saldo awal ya kali lamanya atau bulannya itu. Yang pertama itu tanggal 1 bulan 1 2020, saldo modal sebesar 40 juta rupiah dikali 3 bulan. Kenapa
karena periode selanjutnya dari tambahan modal tersebut. Kan tadi pertamanya itu dia nyetor di bulan pertama, terus nyetor lagi di bulan 4. Nah, itu jedanya sama dengan 3 bulan. Nah, jadi tinggal dikali 40 juta rupiah dikali 3 bulan sama dengan 120 juta rupiah. Nah, untuk 60 juta ini dari, kan yang pertama dia 40 juta rupiah, kemudian yang nambah modal lagi 20 juta rupiah, jadinya 60 juta rupiah. Nah, 60 juta rupiah dikali 9 bulan sama dengan 540 juta rupiah. Jumlahnya jadinya 660 juta rupiah. Maka modal rata-rata per bulan Tuan Mardi yaitu 660 juta rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 55 juta rupiah. Untuk Tuan Dika di bulan pertama menyetorkan 60 juta rupiah, maka 60 juta rupiah dikali 2 bulan sama dengan 120 juta rupiah. Nah, pada bulan ketiga ada penarikan modal sebesar 10 juta rupiah, maka saldo modal Tuan Dika tinggal 50 juta rupiah. 50 juta rupiah dikali 8 bulan sama dengan 400 juta rupiah. Nah, di bulan 11 Tuan Dika menyetorkan kembali modalnya sebesar 15 juta rupiah, maka saldo modalnya bertambah menjadi 65 juta rupiah. 65 juta rupiah dikali 2 bulan sama dengan 130 juta rupiah. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 650 juta rupiah. Maka modal rata-rata per bulan Tuan Dika sebesar 650 juta rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 54.166.667 rupiah. Maka modal rata Tuan Mardi sebesar 55 juta rupiah, Tuan Dika 54.166.667 rupiah, maka jumlah keseluruhannya yaitu 109.166.667 rupiah. Untuk laba dibagi untuk ini caranya modal rata-rata dibagi jumlah keseluruhan modal rata-rata dikali laba tahun 2020. Maka untuk Tuan Mardi 55 juta rupiah dibagi 109.166.667 rupiah dikali 48 juta rupiah sama dengan 24.183.206 rupiah. Untuk Tuan Dika 54.166.667 rupiah dibagi 109.166.667 rupiah dikali 48 juta rupiah sama dengan 23.806.794 rupiah. Maka jika dijumlah hasilnya 48 juta rupiah. Maka laba tahun 2020 dikurang laba dibagi untuk hasilnya 0. Gunakan cara yang keempat, laba dibagi setelah memperhitungkan bunga modal. Misalnya, Tuan Mardi dan Tuan Dika sepakat untuk memperhitungkan bunga modal untuk masing-masing sekutu sebesar 5% atas modal rata-rata. Sisa laba setelah bunga modal dibagi sama. Maka menghitung bunga modal, Tuan Mardi 5% dikali 55 juta hasilnya 2.750.000 rupiah. Sedangkan Tuan Dika 5% dikali 54.166.667 rupiah sama dengan 2.708.333 rupiah. Nah, di jumlah itu jadi hasilnya 5.458.333 rupiah. Jadi laba tahun 2020 48 juta dikurang 5.458.330 rupiah hasilnya 40.541.667 rupiah. Lalu untuk penghitungan sisa laba dibagi sama yaitu tinggal hanya 42.541.667 rupiah dibagi 2 yaitu hasilnya 21.270.833 rupiah. Jadi hasilnya 42.541.667 rupiah. Jadi tinggal dikurang bunga modal yang hasilnya 42.541.667 dengan sisa laba yaitu 42.541.667 hasilnya sama dengan 0. Menggunakan cara yang kelima, laba dibagi setelah memperhitungkan gaji. Misalnya, Tuan Mardi dan Tuan Dika sepakat untuk menetapkan gaji per bulan untuk masing-masing sekutu sebesar 1 juta rupiah dan 1.200.000 rupiah. Sisa laba dibagi sama untuk setiap sekutu. Nah, gaji Tuan Mardi itu 1 juta, berarti 1 juta dikali 12 bulan sama dengan 12 juta. Untuk Tuan Dika, gajinya 1.200.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 14.400.000 rupiah. Nah, jika dijumlah hasilnya 26.400.000 rupiah. Nah, udah deh, tinggal dikurang laba tahun 2020 48 juta dikurang dengan total keseluruhan gaji sekutu yaitu 21.600.000 rupiah. Nah, setelah mendapatkan sisa labanya itu, kemudian tinggal dibagi sama deh.
Jadi sisa laba dibagi sama, Rp21.600.000 dibagi 2, sama-sama mendapatkan Rp10.800.000. Jadi total keseluruhan gaji dikurang sisa laba sama dengan 0. Menggunakan cara yang keenam, laba dibagi setelah memperhitungkan bunga modal dan gaji, kemudian sisa laba atau rugi dibagi sama. Nah, menghitung bunga modalnya itu sama kayak yang tadi tuh, yang 5% dikali 55 juta hasilnya 2.750.000. Untuk Tuan Mardil, untuk Tuan Dika 5% dikali 54.166.667 rupiah. Hasilnya Rp2.708.333. Nah udah deh, tinggal dikurang dari laba tahun 2020 48 juta dikurang 5.458.333 rupiah, hasilnya Rp42.541.667 rupiah. Kemudian untuk perhitungan gaji sama seperti tadi. Jadi total gaji keseluruhannya itu Rp26.400.000, tinggal Rp42.541.667 dikurang Rp26.400.000, hasilnya Rp16.141.667. Nah, karena hasil dari pengurangan tadi itu positif, yaitu Rp16.141.667, maka persekutuan tersebut mendapatkan untung. Nah, untungnya ini tinggal dibagi sama kepada kedua sekutu tadi. Jadi sama-sama mendapatkan hasilnya Rp8.070.833. Nah, tadi kita sudah menghitung dan mendapatkan hasil dari setiap sekutu, dari bunga modalnya, gaji, untung. Di pembagian laba ini kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut dari Tuan Mardi berapa, Tuan Dika berapa. Nah, habis itu tinggal kita jumlahin dari bunga modal sampai untung masing-masing sekutu. Jika nanti dijumlah, hasil bakal sama seperti laba di tahun 2020, yaitu Rp48 juta. Sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.